Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku dan Kamis ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, bahwasanya istrinya ini tirakat ya, sudah 6 bulan. Tirakat sudah 6 bulan supaya lunas hutangnya. Nah ini yang Anda harus pahami ya. Nah, supaya tirakat Anda ini tidak sia-sia ya. Sia-sia sih enggak gitu ya. Tetap Anda akan mendapatkan pahala. Teman-teman nonton Kamis, ingat ya, yang namanya hutang riba itu ada hukuman Tuhan ketika Anda melakukan itu. Jadi ketika Anda melakukan tirakat, juga jangan lupa Anda ini ya, bertobat kepada Tuhan gitu. Ya, bentuk tobatnya apa? Berjanji tidak akan mengulangi. Caranya seperti itu ya. Berjanji tidak akan mengulangi. Tobat. Nah, bentuk dari tobat ini Anda menjalankan perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan Anda jalankan sebagai bentuk pertobatan Anda. Nah, eksekusi di dunia nyata ya, kalau Anda memiliki apa yang bisa dijual, jual saja. Wah, ini akan cepat ya, Anda akan cepat selesai gitu. Tapi kalau Anda hanya tirakat saja, Anda tirakati gitu deh, lama gitu ya. Apalagi ya, yang tirakat adalah pasangan Anda gitu. Anda pun juga menikmati uangnya gitu. Ya harusnya dua-duanya. Ya. Jangan pasangan Anda yang suruh tirakat atau kemauan dia sendiri, tapi diri Anda tidak tirakat juga ya. Kalau pasangan Anda, istri Anda tirakat, ya Anda juga harus tirakat. Ya, namanya setia itu seperti itu ya. Susah bersama, senang bersama. Susah dinikmati bersama, senang dinikmati bersama. Nah, ini yang Anda harus lakukan. Ya, jadi kalau soal itu katakanlah hutang, ya, hutang ini pasti ada ribanya. Kecuali Anda hutang kepada saudara Anda, ya, hutang 1 juta, balik 1 juta. Sedano embel-embeli. Kalau saudara Anda kasih tambahan gitu ya, cilok misalkan, cilok 1 kilo misalkan, ya diterima saja. Itu bukan bunga, itu wujud terima kasih. Tapi Anda tidak mematok itu. Nah, kalau Anda terjebak dengan riba, itu ada hukuman Tuhan. Coba bayangkan. Ya. Ketika Tuhan belum mengampuni dosa Anda, ya, Anda mau tirakat ya, seumur hidup Anda ya tidak akan selesai gitu. Jadi kita ini harus tahu ya. Teman-teman nonton Kamis ini kita ini harus tahu masalah yang kita hadapi itu apa. Ya. Masalah yang kita hadapi ini adalah karma atau hukuman Tuhan ya. Atau kesalahan diri kita sendiri ya, yang katanya dengan kecerobohan misalkan, boros misalkan ya, harusnya Anda ini tirakat 6 bulan ya sudah ada perubahan ya. Ya pasti ya, ketika kita ini tirakat misalkan puasa ya pasti lebih hemat gitu ya, pengeluaran bisa ditekan kan, seperti itu toh, logikanya seperti itu. Jadi kalau kita ini mendapatkan hasil tidak bisa banyak ya, kita ketika menikmati hasilnya ya ini dipres. Nah, soal Anda menjalankan sebuah tirakat ya, ini harus Anda lakukan, tapi prioritaskan ibadah dulu. Nah, ibadah dalam hal ini adalah bertobat. Ibadah-ibadah yang kaitannya bertobat. Misalkan sholat tobat, membaca istighfar. Ya, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lah itulah yang Anda harus lakukan. Ketika Tuhan mengampuni Anda, ya cepat nanti Anda akan bangkit. Tapi ketika Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa Anda, ya selamanya Anda akan bisa selesai. Anda mau tirakat bagaimana, Anda mau pinter bagaimana, ya tidak akan selesai. Ya, ini itu yang Anda harus perhatikan ya. Dan juga jangan pasangan Anda yang tirakat saja, ya Anda harus juga tirakat juga gitu. Ya, karena bagaimanapun juga yang menikmati hutang tadi ya juga Anda gitu. Ya otomatis Anda pun juga akan kena dampaknya. Ya, Anda pun juga melakukan dosa. Ya. Ya, bisa dipahami ya.
Nah, ini juga menanggapi komentar saudara kita ya. Susah senang itu ada di pemikiran sendiri sebenarnya. Ya tidak. Ya. Susah senang ini yo lengkap ya. Ya di pikiran ada, di perasaan ada, ya. Di fisik juga ada, di kejadian gitu loh ya. Ketika kita susah, ya urip kita susah gitu loh ya. Enggak ada duit. Nah, itu kan secara fisik kita enggak memiliki apa-apa. Ya, secara pikiran kita stres, secara batin. Ya, secara batin kita nelongso. Nah, soal pikiran sudut pandang loh. Anda misalkan ya, Anda stres. Ya, Anda sedih, Anda terpuruk. Bisa enggak Anda ini bahagia? Ya enggak bisa. Ya, pikiran itu hanya sebagai cermin. Pikiran itu hanya sebagai pintu masuk, ya, juga bisa menjadi cermin. Gitu. Bukan juga bisa menjadi alat untuk menyelesaikan masalah Anda. Pikiran itu seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda ini ditimpa masalah, ya, itu semuanya kena. Ya, oleh pikiran kena, tindakan kena, batin pun juga kena. Ya. Nah, namanya satu tubuh itu ya seperti itu ya. Jasad juga merasakan penderitaan, pikiran juga merasakan penderitaan, batin juga merasakan penderitaan. Lah, soal sudut pandang, soal pola pikir, ini adalah bagaimana kita ini memanipulasi sebuah masalah. Bagaimana supaya kita ini menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Nah, itu pikiran. Ini pun juga sama. Ya. Harus bisa mensinergikan, pikiran disinergikan, batin juga disinergikan, tindakan pun juga disinergikan. Baru masalah Anda ini akan bisa Anda selesaikan. Jadi masalah itu bukan hanya di sudut pandang ya, pola pikir ya, tidak. Ketika kita kena masalah, ya pikiran kena masalah, ya. Pikiran kena masalah, batin juga ngenes, ya. Fisik pun apalagi tambah drop. Makanya pintu masuknya itu adalah di pikiran, di sudut pandang, di pola pikir. Nah, ketika Anda bisa mengontrol, ketika Anda bisa melakukan penyesuaian, ya, maka masalah yang Anda hadapi itu akan mudah untuk Anda selesaikan. Nah ini ya, saya mulai meditasi sedang mencari kedamaian dan kebahagiaan hidup karena habis melewati masalah. Nah, berarti masalah Anda ini ada hikmahnya ya. Jangan meditasi tok ya. Yo ibadah, yang penting itu ibadah. Ya, meditasi itu tirakatnya. Ibadah itu sing wajib, meditasi itu tidak wajib. Tapi ibadahnya sing wajib. Jadi harus seperti itu ya. Itulah teman-teman Ton Kamis ya. Oh ini ya, saya sesalkan ini teman-teman ya. Pertanyaan saudara kita, saya sejak 92 ya. Nah, ini jadi tukang pijat ya. Saya belum ketemu dengan kodam saya. Berarti kalau Anda belum ketemu dengan kodam ya berarti Anda tidak memiliki kodam ya. Simpelnya saja seperti itu, tidak perlu dicari gitu. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah ingin ketemu kodam Anda, kalau Anda memang memiliki kodam, itu tidak harus dicari kodam itu. Kodam itu akan datang dengan sendirinya gitu. Ya, saya memiliki kodam ya, kodam yang menempati sebuah pusaka. Pusaka dikasih nenek gitu. Ya. Kodam itu ya kadang datang gitu ya. Kadang juga enggak. Ketika saya panggil ya pasti datang. Tapi ketika teman-teman nonton Kamis ya manggil enggak bisa datang, ya berarti enggak memiliki kodam, itu aja gitu. Nah, terus siapa yang saya rasakan semacam ini gitu. Ya jangan berhalusinasi, jangan berilusi ya. Kalau Anda memang memiliki kodam, Anda bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa perintah kodam itu.
sesuai dengan kepentingan Anda. Ya, jadi tidak perlu Anda minta orang lain untuk menunjukkan kodam kepada Anda, diterawang itu, atau hanya katanya Anda datang ke orang pintar, oh Anda ini diikuti oleh kodam, sudah tidak usah percaya, bohong tok itu. Kalau Anda percaya, Anda mudah untuk ditipu. Ya, nah itu pertanyaan saudara kita ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.